IWB tidak menyangka, Cak, ternyata ada lagi kode project lain selain dari CB150R. Bukan K15P, namun ini adalah kode yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan setelah melalui penyelidikan, disinyalir menggunakan lampu bulat. Akan menarik kan? Ini bukan Versa, Cak, yang pastikan suspensi upside down. Kita bedah setelah ini, jangan kemana-mana, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak, ketemu mana dengan IWB Kang Mas, Kang Bro. Ini memang ya, kalau kita ngomongin mengenai motor baru ini gila, bener-bener edan tenan. Bagaimana kita nggak pernah menyangka sebegitu agresifnya Astra Honda Motor. Karena kita tahu kan, sampean kan pasti tahu kemarin dengan video K15P, belum genap IWB menggarap K15P yang diduga sebagai new CB150R yang sudah menggunakan suspensi upside down. Kini IWB mendapatkan dua kode project yang sangat misterius. IWB katakan misterius karena sekali lagi kisi-kisinya membingungkan, Cak. Kok iso yo dengan model pertama itu yang membingungkan ada satu. Ya, ada satu membingungkan, yang kedua ini benar-benar all new dan IWB sangat surprise karena sekali lagi dari investigasi memang mengarah pada sesuatu hal yang cukup mengejutkan, Kang Mas ya. Sampai kaget, Kang Mas, sampai gemeter ya. Bisa aja. Jadi, Cak, IWB harus katakan ya, buat semuanya ini adalah sebuah indikasi yang cukup tidak mengenakan bagi rival Honda. Karena memang, Cak, IWB melihat dan menangkap agresifnya Astra Honda Motor di tahun 2021 ini. Di saat lainnya sedang benar-benar tiarap, mau dia Yamaha, mau Suzuki, Kawasaki. IWB melihat bahwa di tahun ini tiarap, tidak banyak project yang mereka punyai, tidak banyak lah istilahnya project-project yang bisa mereka jadikan andalan untuk di tahun 2021 ini. Jadi tidak ada all new. Tidak ada all new, itu yang IWB menangkap dari pergerakan semuanya kecuali Honda. Jadi Kang Mas, pasti sampean tahu bahwa IWB berhasil membongkar sosok dari K15P walaupun tentu belum terbukti, Kang Mas. Ini kan kisi-kisi samar-samar, Cak. Jadi bosone iku sik semrawang semriwing belum jelas, tapi monggo sampean tamu saja bagaimana IWB sudah menjabarkan sama semuanya mengenai K15P kode terbaru dari new CB150R yang diduga sudah mengusung satu, suspensi upside down. Oke. Yang kedua, sudah menggunakan fender mirip dengan CBR150R ataupun CBR250RR. Yang ketiga, mulai dari peleknya sudah mengadopsi model palang Y terbaru seperti CBR150R. Yang keempat, menggunakan triple clamp atau crown handle yang berbeda karena menyesuaikan dari suspensi upside down yang lebih gede. Ya kan? Tapi stangnya masih tetap ya model fatbar, bukan model bukan model jepit ya. Jadi bukan model jepit, sekali lagi. Kemarin banyak naik masalahnya kepada IWB. Cak, IWB apakah menggunakan stang jepit? Enggak, Cak. Masih model fatbar ya. Jadi model seperti itu. Itu dari terawan IWB. Kemudian yang keempat, sudah mengadopsi model cover plastik atau tangkinya model kondom. Artinya apa? Lebih muskuler, lebih padat, termasuk strutnya, Cak. Sampai akan lihat nantilah perbedaannya. Benar-benar memang gila ini improvisasi dari Honda ini. Sebenarnya gini loh. Kita yang sulit adalah bagaimana pabrikan melakukan facelift, tapi facelift itu tidak merusak. IWB katakan Yamaha berhasil pada NMAX. Walaupun mungkin ada ya beberapa komen-komen yang masih minor mengenai kenapa buntutnya jadi begini sih, kenapa terlalu mekar, kenapa terlalu ini. Tapi IWB katakan desainnya tidak merusak, justru membuat ganteng. Itu aja. Ya, terlepas dari fungsi yang mungkin lebih mekar ya. Paha sampai lebih mekangkang di belakang ya, lebih ngangkang ya. Itu pokoknya IWB katakan dari desainnya keren. Lebih keren dibandingkan sebelumnya. Ini berhasil. Jadi ini yang agak susah karena ada beberapa pengalaman dulu pabrikan justru facelift malah hancur bentuknya. Tapi kalau Honda rata-rata lebih cakep.
Itu yang kita harus garis bawahi, bahwa ternyata sekali lagi bisa kita katakan bahwa Honda mengalami banyak kemajuan di sektor riset and development untuk desain. Jadi K15P kembali lagi seperti yang share ke sampean semuanya mengenai buritan. Jadi casing dari buritannya sudah berubah. Casingnya sedikit lebih mekar lah istilahnya ya. Kita ngikutin dari shape depannya. Mungkin ada beberapa poin yang masih sama seperti knalpot, kemudian stop lamp, headlamp yang tidak banyak berubah. Walaupun ada sentuhan sedikit, tapi basicnya masih sama, desainnya demikian. Namun secara general ini motor makin ganteng. Itu yang Ibe tangkap sebelumnya. Nah, Cak, ini belum meluncur Kang Mas. Ini masih dalam proses PP2. Ibe sudah share sama semuanya. PP2 dan disinyalir memang tidak buru-buru, Cak. Saking semangatnya sampai ngene-ngene, Cak. Saking semangatnya. Jadi memang nggak buru-buru, dan Ibe menangkap bahwa Honda masih fokus pada BCX60 yang masih membludak indenya, membludak indenya, Cak. Sama nggak percaya, sama cek wae lah nih dealer, semuanya dealer. Rata-rata banyak sekali masih indenan, terutama warna merah itu agak susah gitu. Ya, artinya apa? Sekali lagi, kalau kita mengomongin bosone campur-campur. Kalau kita membicarakan mengenai Honda, ya memang gila aja. Ini belum selesai, Kang Mas, ternyata. K15P belum meluncur, dan estimasi dari IBB pribadi akan baru meluncur di bulan April mungkin. Atau bisa saja dimundurin pada bulan setelah April, berarti April, Mei setelah Lebaran. Ya, kita estimasi demikian. Kini IWB mengendus ada kode lain. Kodenya apa, Cak? Nah, iki sing menarik, Cak. Jadi Kang Mas, IWB itu agak susah ya. Kemarin kan sempat menerawang ya kan, dengan ajan lampah lupus rajiwa ya kan, pedang setan matili. Itu menemukan K15P. Namun sekali lagi IWB menemukan ada satu kode yang berbeda dengan K15P. Coba pun tidak mau mendasar sampean. Depannya sama, Cak. Depannya sama, K15, tapi belakangnya beda. Iki opo mana iki? Dan dari progresnya itu sedikit di belakang dari K15P. Apakah akan ada varian lain selain dari CB50R yang kita bicarakan? Ini yang menjadi masalah dan menjadi misteri. Bukan masalah sih, misteri, tapi kita penasaran. Jadi ini adalah K15T titik. Udah gitu aja. Ibe nggak akan share semuanya terawangannya karena samar-samar nggak jelas ya. Jadi yang jelas, yang pasti Ibe menemukan kode ini adalah K15T ya. Jadi huruf T tapi belakangnya sensor. Udah gitu aja. Ini yang menjadi pertanyaan kita adalah, ada apa gerangan? Iki motor opo, Kang Mas? Kalau kita prediksi secara kode, bisa Ibe pastikan ini adalah CB juga. Tapi yang menjadi pertanyaan ini adalah CB apa? Honda CB apa? Itu menjadi pertanyaan dan belum terjawab hingga sekarang. Gini, Cak, Ibu jadi berpikir, apakah K15T titik-titik ini ya, K15T sensor ini justru yang suspensi upside down, sementara K15P ini yang bukan. Ini yang sekarang menjadi analisa IWB atau ya perkiraan lah, karena IWB cukup bingung ya dengan adanya dua kode yang berbeda. Ini menguatkan, jadi semakin kuat lah istilahnya IWB berpikir prediksi sebelumnya bahwa Astra Honda Motor akan meluncurkan dua varian sekaligus, teleskopik dan juga upside down. Ini yang membuat IWB semakin yakin. Namun ini pun juga bisa saja salah, Cak. Namanya juga prediksi. Jadi IWB katakan K15T titik-titik ini, yang sensor ini, IWB belum mendapatkan kisi-kisi jelas. Opo iki maksudnya. Tapi IWB tetap fix yakin bahwa ini adalah mungkin varian lain dari CB50R yang sedang kita bicarakan. Artinya setelah K15P rilis ya, setelah K15P rilis bisa jadi K15 yang T ini akan menyusul setelahnya. Jadi ada dua gelombang, Kang Mas. Ini yang menjadi analisa sementara. Ini kan sekali lagi hanya terawangan, Cak. Jadi belum tentu benar. Terus yang paling gendeng dan kendir tenan, Cak. Wis sampean pasti mumet dihasil tenan. Iki juga mumet. Di sela-sela menerawang, Kang Mas ya. Di sela-sela menerawang mengerahkan ajian lampah lumpus sekali lagi dan pedang setan mantili kabut tunggal sembara. Lah elah kagen ngrungokne sandiwara radio ini, Cak. IWB menemukan satu lagi kode yang sangat misterius. Misterinya apa? Karena kode depannya itu mirip dengan motorsport Honda 90cc, yakni huruf K. Ayo, opo sampean? Piye sampean? Mumet ra sampean? Pasti sampean penasaran. Iki apalagi, Cak, IWB? Nah, dan yang menarik, Cak, sebelum IWB sebut mengenai kodenya, ternyata IWB melihat time frame-nya tuh di belakang. Jadi jauh dibandingkan dengan K15P ataupun K15T. Jauh di belakang. Tetap 2021 tapi jauh di belakang. Kemungkinan besar ini adalah akhir tahun 2021. Kemungkinan besar. Sekali lagi, Kang Mas, ini hanya terawangan ya.
yang terbuka meleset dan belum tentu terbukti, karena sekali lagi semuanya samar-samar nggak jelas ya. Pokoknya sampai tamu saja wae lah. Ini adalah salah satu usaha IWB yang memang cukup melelahkan ya untuk menggali, karena sekali lagi kita hanya disodorin sebuah petunjuk atau wangsit yang samar-samar hanya angka dan huruf Kang Mas, sama bayangin wae. Jadi inilah yang menjadi tantangan buat IWB memecahkan kode ini. Dan sama pasti bertanya, Cak IWB emang kodenya apa? Jadi Kang Mas, kode yang IWB temukan ini adalah K3 sensor. Opo maneh iki, makanya Kang Mas ya, IWB kan sudah bilang Mas sampean semuanya. Ini opo meneh ini. Ini tahun 2021 loh, tidak untuk 2022 loh. Artinya gila nih, Honda nih gila. Dan ini terawangan pribadi setelah melakukan namanya terawangan lebih intensif, lebih fokus, IWB menemukan bahwa sekali lagi K3 titik ini adalah motor sport Honda 150cc dengan mesin DOHC. Dan tenan Kang Mas, coba bayangin wae ya, sama mumet lah, IWB wae mumet. Jadi artinya apa? Di tahun ini, di luar daripada kita ngomong yang Supra GTR ataupun yang Sonic, IWB menemukan indikasi Honda akan meracik motor sport lagi, bukan Versa. Karena Versa kan SOHC 2 katup, Cak. Ini adalah mesin DOHC yang mirip dengan K15 ataupun K45, mirip engine-nya, mirip spesifikasinya. Namun ketika IWB mencoba untuk membongkar lebih dalam lagi, IWB menemukan kisi-kisi bahwa motor ini kemungkinan besar akan menggunakan basis desain dari Honda CB150R X-Motion. Biar semakin ketinggalan nih rival-rival yang ingin iki Kang Mas. Jadi sebenarnya nggak terlalu suka begini nih. Jadi nggak seru lah masalahnya kan. Jadi nggak imbang perasaan. Semuanya kayak tiarap, ini malah makin menggila nih. Nah, jadi gini Cak. Jadi gitu Cak. Jadi gitu Cak. IWB menemukan indikasi dengan basis desain. Sekali lagi tidak mirip plug dengan CBX Motion tidak. Tapi ini kisi-kisi yang didapatkan dari terawangan adalah lampu bulat, suspensi upside down, dan juga beberapa poin di mana untuk garis tarikan garis desainnya akan dibenturkan dengan Neo Sport Cafe. Moncrot opera sampean. Dan artinya apa? Yamaha sampean tidak boleh santai. Karena Honda atau Astra Honda disinyalir diam-diam sedang menyiapkan generasi terbaru Neo Sport Cafe. Generasi terbaru klasik modern untuk membidik atau menghantam dari Yamaha EXR 155 VVA. Ini adalah terawangan sementara dari Iwan Banaran ya, sampai tampung saja dan kita akan buka akhir tahun nanti apakah ini akurat. Ya, semoga saja akurat ya, semoga saja, karena sekali lagi ini hanya terawangan samar-samar yang terbuka meleset Cak. Karena gini Kang Bro, bisa saja hari ini terawang itu ternyata benar sebenarnya, tapi tiba-tiba di tengah jalan dibelokin sama pabrikan karena strategi pasar yang berubah dan juga beberapa pertimbangan-pertimbangan, mungkin kondisi ekonomi bisa saja. Ini seperti kasus R25M yang IWB pernah jabarkan sampai semuanya, indikasinya sangat kuat dari Yamaha ternyata berubah, termasuk dari CBR 250 Triple R atau yang kita sebut sebagai kemungkinan besar 4 silinder dari Honda CBR, itu pun yang juga ternyata di tengah jalan berubah. Termasuk juga mengenai CBR 250 RR tipe naked atau versi naked, tipe naked lagi. Itu sempat dipelajari oleh Astra Motor. Jadi sama jangan salah, ketika itu IWB sempat ngobrol dengan salah satu pejabat tinggi AHM orang Jepang ya, waktu itu, sekarang sudah nggak di sini. Beliau sudah pindah ke Afrika nggak salah ya. Beliau mengatakan bahwa mereka sedang mempelajari untuk meracik versi naked dari CBR 250 RR dengan engine K64A. Jadi dengan engine K64 mereka akan meracik versi nakednya. Itu yang mereka kemukakan waktu itu pasca peluncuran, setahun setelah peluncuran CBR 250 RR. Namun ternyata tren market berubah, di mana 250cc semakin tertinggal dan semakin kecil marketnya, sehingga mereka pun akhirnya mencabut namanya wacana tersebut menjadi totally hingga saat ini bisa kita katakan nihil and zero planning untuk sana saat ini saja ya. Jadi itulah sekilas informasi IWB buat sampean semuanya. Semoga kisi-kisi ini memberikan sampean gambaran praktek-praktek atau bukan praktek sih, strategi pabrikan yang sekali lagi belum tentu IWB ini akurat, belum tentu terbukti karena semuanya hanyalah terawangan tanpa mendasar. Terawangan samar-samar Kang Mas menggunakan ilmu lampah lembus rajiwa dan pedang setan mantili. Jadi ngono Kang Mas ya, sekali lagi mau ditampung saja ya. Matur nuwun sekali lagi kalau sampai yang suka video ini sama sudah setia selalu mantengin kebenaran ya. Matur nuwun, dan IWB selalu berusaha untuk setiap hari merilis video-video baru lah
supaya sampai tidak dengan kereta dan pelan-pelan kita akan racik, Cak. Oke? Jadi ngono wae Kang Mas, matur nuwun sekali lagi sampean sudah setia menonton video ini beneran. Sampean support sampean luar biasa, dan kalau sampean suka video ini sama like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean selalu menonton yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos Gandos.